Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 Oktober 2025, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi kalian subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, sebelum saya lanjut, BTW di sini kok udara sekarang panas banget ya. Jir, panas banget. Sumpah, ini saya kira toleransi cuma sampai kemarin, sampai sekarang masih ngap udaranya di sini ya. Mungkin di Bali doang atau di se-Indonesia kayaknya ini ya panasnya buset gila sih ya. Oke, di sini untuk di XAUUSD kemarin ya, saya kira ini marketnya bakal kena demand ya kan, benar ini kena demand. Kena demand, kemudian saya kira dia bakal naik, kena 50, kemudian retrace, baru bisa nge-buy. Saya kira begitu. Ternyata marketnya tidak. Marketnya itu ternyata ingat kemarin itu kan di hari Senin market US-nya libur. Nah, kemudian akhirnya kemarin di hari Selasa marketnya buka normal. Alhasil pada saat sesi pre-New York, itu ternyata marketnya drop untuk mencari harga murah. Ini kalian bisa bayangin ya, harga 4100 itu kesentuh dua kali loh ya. Pertama pada saat sesi London. Pre-London pengen dapat harga diskon. Ini kok tumben janjian gitu kan, dua sesi ya. Ini sesi Asia. Ini kan sesi Asia bisa dibilang dapatnya ya 4100 lah ya, 4100. Kemudian tinggi banget ya. Kemudian di take profit. Kemudian sesi pre-London marketnya dapat di 4100, let's see, angka genap ya. Kemudian setelah itu loncat ya kan, selama sesi New York loncat, sesi London loncat. Kemudian menjelang pre-New York marketnya drop. Kemudian masuk market New York session sampai di 4100 marketnya naik. Ini beneran kok bisa janjian dua ini ya. Dua ini bisa janjian. London pengen dapat harga murah, kemudian New York yang libur kemarin pengen dapat harga murah lagi. Ya udah sih dapat harga murah, kena 4100, baru di marketnya begini ya, baru marketnya normal. Sesi London nih kemarin tuh memang ya naik, kemudian sekiranya normal, enggak, New York pengen dapat harga murah, di dropin lagi sekali, baru nih sekarang naik nih sampai ke 77 sekarang nih ya. Saya nggak expect sih kayak begini ya, janjian mereka itu dapat harga murah gitu bisa dibilang ya. Oke, kemarin secara news kita nggak ada, kemudian secara kemarin ada Powell speak. Yang bisa saya kasih konklusi speak kemarin dari Powell adalah kemarin itu Powell masih dilema soal suku bunga ya, karena masalah tarif yang otomatis berefek ke inflasi. Yang dimana inflasi di sini bakal berefek juga ke GDP dan tenaga kerja. Belum lagi adanya shutdown yang ini pasti bakal langsung berefek ke tenaga kerja. Alhasil concern dari Powell dan juga rekan-rekan di Federal itu sedikit geser-geser ya. Kemarin concern dari suku bunga adalah untuk supaya bisa tenaga kerja dipotong supaya bisa naik lagi. Nah, sekarang problemnya kalau dilihat inflasinya worry terhadap tarif akibat Cina itu kan kemarin. Kemudian sekarang masalah government shutdown yang otomatis ngefek juga dengan tenaga kerja. Ini beneran dari segi Powell itu bisa dibilang agak kacau sih kemarin ya. Tapi saya pribadi sih saya sudah secara kasat mata sih Powell sebenarnya untuk turunin suku bunga itu dilema, tapi saya pribadi suku bunga itu pasti turun sih ya, pasti turun. Kemudian untuk masalah inflasi saya rasa bakal ada normalisasi baru, karena untuk target di The Fed itu di inflasi kalau nggak salah di 4,3% ya, kayaknya bakal dinaikin lagi sih ya. Ini pasti bakal dinaikin lagi. Kayak ibaratnya normalisasinya itu bakal dinaikkan lagi. Jadi saya rasa inflasi di Amerika kayaknya bakal stabil di 4,5% maybe ya, atau enggak, kayaknya nggak sampai 5 sih. Karena sekali lagi efek tarif itu belum terasa. Kemudian update dari Trump sendiri. Ya, update dari Trump sendiri di sini kalian bisa baca bahwa China itu tidak, saya kasih di sini deh. Kemarin di situ sekitar jam mana ya? Mana dia nih? Bentar. Ini kan kemarin sudah saya kasih tahu ya kalau Cina itu menerapkan sanksi untuk kapal dari Amerika gitu kan. Kemudian mana dia? Sebelum ini Trump ada ngoceh
pasal dia tidak senang dengan Spanyol, kemungkinan Spanyol bakal dikenakan trade punishment. Itu pertama clue-nya yang dibilang kemungkinan akan ada Spanyol dapat kartu kuning kayaknya ya. Kemudian dari segi Rusia, ini Putin nggak pengen Trumpnya selesai gitu kan ya, heran juga saya nih. Kemudian dari segi yang terbaru adalah ini, di sini kalian bisa baca bahwa China, tindakan China di sini yang secara sengaja untuk tidak membeli soybean ataupun kacang kedelai dari Amerika. Dan ini menyebabkan dari petani di Amerika itu mengalami kesulitan, sehingga tindakan tersebut tidak bagus tidak bagus antara Amerika dan Cina gitu kan. Jadinya alhasil apa yang akan ditetapkan oleh Trump adalah mereka, dalam artian Amerika di sini ya, itu sedang mempertimbangkan untuk terminating bisnis ataupun ya kayak mengakhiri bisnis dengan Cina untuk masalah minyak goreng ya ataupun cooking oil dan juga elemen lainnya yang termasuk dalam hal tersebut sebagai bentuk pembalasan akibat tidak adanya pembelian kacang kedelai dari Amerika gitu kan ya. Alhasil ya kalian bisa lihat sendiri sekarang ini marketnya terbang ya. Market buka jam 6 langsung terbang. Kalian bisa lihat nih dari 414, angkanya cantik ya, 4141, kemudian langsung naik ke 4161, langsung 200 pip loncat pagi buka. Sekarang sesi Asia langsung lompat lagi dari 4161 sampai di sekarang 4181, 200 pip semua naiknya ya. Karena Trump di sini ngoceh 2 kali ya. Jadi dari China tidak ingin membeli kacang kedelai dari Amerika, alhasil dari segi Amerika tidak ingin berbisnis lagi untuk masalah minyak goreng karena bisa dibilang di sini Amerika bisa bahasanya itu buat sendiri lah memproduksi minyak gorengnya, jadi nggak perlu ada dari Cina gitu. Nah ini yang bikin sedikit memanas lagi ya. Intinya dari segi trade wars itu memanas lagi, kemudian dari segi Rusia Ukraina masih begitu aja ya. Dan kalau dibilang sekarang ada all time high baru, ya sekarang akhirnya tercipta all time high baru di sini ya di 4180 ya udah. Dan apakah kita bisa all time high lagi? Kita lihat sekarang ya. Jadi yang penting kalian tahu dulu dari segi geopolitik ya, terutama dari segi perang dagang dan juga dari Rusia Ukraina itu bisa dibilang kembali sedikit memanas ya, sedangkan dari segi Timur Tengah itu kalian sudah tahu Israel dan Gaza itu itu ya masih stabil, tidak ada memanas dan juga tidak terlalu cooling down, intinya sudah ya santai lah ya. Kemudian dari segi Powell memberikan nada yang agak sedikit dovish sedikit aja ya, walaupun sebenarnya ini lebih ke agak beribet sih ya, agak beribet. Kemudian untuk hari ini secara berita nanti malam kita ada data Empire State Manufacturing Index. Kemudian sisanya ada beberapa member beberapa member sih, kayak cuma satu doang sih ya. Nanti malam di sini ada member Miran doang sih ya. Ya cuma Fed Miran. Oh banyak sih ya, Fed Miran, kemudian Waller. Oh 2 doang. Sama Schmidt. Nah itu doang sih ya, nggak gitu banyak sih ya. Jadi hari ini tetap kita nggak ada news apapun, hanya member-member FOMC aja yang ngomong. Jadi overall kita sudah all time high baru lagi 4182. Jadi mungkin yang kemarin ada yang masih holding dari 4100 ya, selamat, kalian sudah dapat lumayan 800 pip hari ini. Atau kemarin yang semisalnya kena di kena BE ya udah nggak masalah ya, tidak perlu dipusingin. Intinya kita tetap ambil buy ya. Kemarin pada saat sesi live itu kan ada yang nge-buy di 4160 ya, atau enggak 4170, atau enggak ada sekitaran di 4150. Kemudian dia tidak TP di 75, kemudian ini kan marketnya drop ya lumayan. Nah sebenarnya saya sih sudah bilang ya berulang kali, kita trading itu realistis aja. Kalau misalnya ingin nge-buy pada saat market ngebuat all time high itu it's okay, nggak masalah, asalkan kalian tahu batasannya. Dan sudah berulang kali saya bilang bahwa tetap harus ada skenario di mana akan terjadi yang namanya aksi profit taking. Ya, bukannya saya nggak ngelarang kalian nge-buy pada saat di sini. Ini kan sudah all time high baru ya, apakah boleh nge-buy sekarang? Ya boleh.
Tapi ingat, kita wajib tahu ada batasannya. Kita tetap trading secara realistis. Anggaplah sekarang 4181. Batasannya berarti terdekat di mana? Di 4200. Udah sampai sana dulu ya. Sisanya kalau tembus lagi 4200, kalian ingin ambil buy lagi ya silahkan gitu kan. Walaupun memang ujung-ujungnya ini kita ada kenaikan ataupun memang ujung-ujungnya kita kembali lagi bullish, tapi tetap ya kita wajib tahu batasannya itu di mana. Kayak kemarin itu misalnya ada yang nge-buy sekitaran 4160, 4150. Memang dia naik sampai 75 gitu kan. Ini nggak di TP. Kemudian apa yang terjadi? Marketnya drop dari 4179 ya. Taking profit di sini 4179 sampai 4089. 900 pip. Ya kalau modalnya gede sih nggak masalah ya. Ataupun kalau modalnya kecil tapi lotnya sangat kecil sih mungkin bisa ke floating 900 pip nggak masalah. Tapi saya pribadi adalah ketika ini sudah tembus 4100, saya sudah concern hati-hati taking profit. Saya pribadi pun ya sudah bilang saya tidak ada open posisi lagi di kisaran 4000 dan 4100 ya. Akhirnya terjadi taking profit, nah akhirnya saya nge-buy lagi. Jadi lebih baik saya itu close posisi. Jadi akhirnya kan dapat 2 kali ya. Saya misalnya anggaplah nge-buy di sini ya, di 4100 di sini. Dan di sini dan di sini. Hasilnya TP di misalnya di 70 atau enggak 75. Selesai kan? Ini udah close, ini sudah close, ini sudah close. Jadi akhirnya ketika marketnya turun, di sini saya sudah profit ya, sudah profit. Atau enggak ini di WD lah ya, ini di WD, ini di WD, ini di WD. Marketnya turun, ya open lagi mungkin di sini 4100, di sini. Saya pribadi ada open lagi ya. Sebagai pribadi saya ada open lagi kisaran 4125 di sini. Jadi enak ya kan, saya open di sini sudah close semua, saya open lagi. Jadi double profitnya daripada saya holding di sini ya kan. Memang ujung-ujungnya naik sekarang ke sini, tapi kan enaknya di sini sudah close, sudah terrealisasikan profitnya, tinggal open baru lagi aja. Simple gitu ya. Jadi kalau kalian trading itu bukannya saya nggak ngelarang kalian open buy di resistance breakout all time high, itu nggak masalah, asalkan kalian tahu batasannya. Ya, even itu marketnya terjadi koreksi seperti ini, bukan secara membabi buta kalian langsung ambil buy kayak gitu, enggak ya. Tetap sabar, tunggu cari area-areanya. Itulah kenapa basic dari trading itu adalah support resistance. Ya, basic itu adalah support resistance. Kalau misalnya memang kita nggak punya lantai di atas ataupun lantai di bawah, ya udah kita pakai angka psikologi, kelipatan 100, kelipatan 50 atau kelipatan 25. Simple kok gitu aja ya. Kemudian sisanya baru kalian mau lebih ke market structure, ngelihat ini sudah bearish, sudah bullish, ya udah. Ya, tapi basic tetap kalian harus tahu support resistance doang. Ya, karena itu adalah kuncinya. Ya, kalau kalian tahu batasan-batasan area atas dan bawah, kalian tradingnya itu enak ya, tidak membabi buta kalian itu ambil posisi gitu kan ya. Oke, untuk hari ini gimana? Well, kita sudah all time high baru dan otomatis kita bakal menuju 4200. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Kemarin saya kan sudah buat ya, yang dimana kalau ini membuat marketnya rally base rally part 3 ya. Ingat ya, rally base rally start dari sini, dari 19 September. Rally base rally 1, rally base rally 2, rally base rally 3. Ya, ini adalah rally 1, kemudian ini adalah rally Oh, ini ya, ini base, kita ngitungnya base ya. Base 1, base 2, base 3. Otomatis ini kan sedang menyelesaikan rally selanjutnya. Dan kalau dicari 1:1 sekali lagi dari sini sampai sini, kemudian ketika dia breakout kemarin, maka targetnya di sini adalah memang ini kita nggak perlu pakai candle itu ya. Kita pakai candle bullishnya aja. Ya, dari sini sampai sini ini 2212 ketika dia breakout kemarin. Ini kalau kalian lihat naiknya sampai 4280. Ya, 4280. Dan kalau dicari menggunakan ekor paling bawah di sini dan sampai sini ketika dia breakout begini ya, maka kalian bisa lihat di atas, yaitu di sini adalah di 4300. Berarti next jika memang ini marketnya ngebuat rally base rally kencang ke atas, ya udah ini 4300 atau 4280 bisa tercapai. Jadi untuk sekarang masalah tembok untuk all time high yang bisa saya kasih adalah di sini, karena ini adalah 1:1 dari rally base rally dari segi daily ya. Indikator sih nggak usah kalian lihat, ini sudah pasti masih di atas semua ya.
Tadi saya ada sedikit concern masalah hari ini sebenarnya ya. Kenapa? Ini kan hari Senin ya. Hari Senin naik, hari Selasa itu apa namanya ngegas naik, tapi ngegasnya kan nggak terlalu nih, close-nya di 4141 ya. Angkanya lumayan cantik nih, 4141 ya. Kayak kita main kartu remi nih, 41 ya. Kemudian yang saya concernnya adalah kalau kebiasaan market itu kan Seninnya naik, Selasanya flat, Rebunya itu ngetes FVG. Jadi kalau dilihat di sini kan kita ada fair value gap ya. Di sini fair value gap. Kemudian di sini adalah break of structure. Jadi ya udah, kalau memang hari ini marketnya itu mengikuti kebiasaan sebelumnya, yang dimana itu setiap Senin naik ya, ini Senin naik, Selasa naik, Rebunya retest, sisanya naik ya. Ini juga sama, Senin naik, Selasa naik, Rebu diam, kemudian Kamis diam, dia ngebuat base, kemudian dia rally. Ya, di sini Senin naik, Selasa naik, Rebu naik, Kamis dia drop tapi dia tidak ngetes FVG, justru dia ngebuat base dan sekarang lari. Nah, apakah dia mengulang Senin, Selasa, Rabu untuk retest, atau mengulang kejadian Senin, Selasa, Rabu untuk ngebuat base baru, atau malah ngebuat yang namanya rally base rally pencapaian sampai di atas di 4282 atau di 4300. Ya, itu masih bisa. Oke, itu masih bisa. Jadi yang penting kalau kalian ingin ambil buy untuk menunggu paling sabar, ya ini sisanya adalah retest dari FVG dan juga retest dari BOS. Itu pun kalau dikasih ya kan. Kalau semisalnya nggak dikasih sih ya udah jangan diribetin gitu kan. Kita tetap ambil buy aja. Tapi yang penting di sini adalah point of interest ataupun POI dari bullish yang bakal banyak ada ambil posisi. Kalau di kisaran 4060 di sini ya. Tapi ini dari segi daily sekali lagi. Oke, saya akan delete. Dari segi H4. Dari segi H4 kalau kita lihat indikatornya, well, apakah kemarin drop di sini bisa dikatakan sebagai koreksi H4? Enggak. Justru ini bisa dibilang sebagai kayak orang ngegas itu dikendurin sedikit gasnya, tapi tidak untuk giginya itu tidak dikurangin jauh ya. Jadi ibaratnya kalau kalian yang naik motor atau nggak naik mobil yang pakai kopling, ya nggak pasti pakai kopling sih, yang ada giginya gitu kan. Ini kan kalau orang itu mau ngegas naik, itu kan giginya dimundurin satu atau enggak gasnya itu kan dikendurin. Nah kalau yang kemarin ini kan beneran koreksi nih, karena ini beneran giginya sampai dari gigi 4 ya atau gigi 5 dikendurin sampai gigi 1, baru digas lagi naik. Nah di sini menurut saya sih ini marketnya ibarat kayak motor itu dikendurin gasnya dari gigi 4 ke gigi 3, kemudian sekarang bisa naik lagi nih. Ya, dan ini dari segi bensinnya pun juga masih di atas 75 di sini. Jadi otomatis ini secara indikatornya ini juga sudah nge-cross naik lagi dan dia tidak turun dari zona overbought secara H4 stokastik, ya ini masih bisa ngegas ya. Mungkin sampai 90 lagi sih kayaknya ya. Ini kan stokastik sekarang 8281. Kayak ini bakal ke 90 lagi. Oke, jadi otomatis kita bisa ngebuy. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana kita bisa ngebuy secara H4? H4 kalau kita lihat apakah ada Fibonacci yang bisa kita pakai? Sebenarnya ada, yaitu dari sini. Ya, dari low di sini sampai ketemu di sini. Maka kalian bisa lihat drop kemarin, profit taking kemarin itu sampai 38,2 ya, walaupun ini sebenarnya nggak pas-pas amat sih. Ya, kalian lihat ini 38,2 di harga 4089,72. Sedangkan drop yang kemarin profit taking itu sampai di 4000. Oh, lewat ya. Sorry. Lewat ternyata. Saya kira ini nggak kena. Ini dropnya sampai 4089,62. Jadi secara Fibo H4 ini sudah kena untuk sebagai retracement. Jadi ya udah, selanjutnya adalah kalian tinggal balik aja Fibonya ya. Dari sini sampai sini, maka didapatlah area 1272. Ini adalah 4204 atau nggak kalian menggenapkan di 4205 juga boleh. Ya. Toleransi dari 4200 sebagai angka psikologi ya, tapi 4200 tetap akan saya pakai ya sebagai angka psikologi aja. Oke, jadi ini adalah next untuk all time high selanjutnya jarak dekat. Kemudian 1618 kita ada di 4235. Di sini kelipatannya nggak begitu bagus ya. Nggak gitu bagus, cuman ya kita lihatlah. Ini kemungkinan bisa sampai sana.
Dan kalian bisa lihat 200 lagi. 2,72 ada di 4.300 ya. Tetap ya, untuk dari segi daily ini nextnya nih 4282 sampai 4303 ya. Nah, sekarang H4 di mana kita bisa nge-buy kalau gitu? Well, secara H4 terakhir untuk resisten H4 berdasarkan bullish ini kan di sini di 4150 dan ini bisa saya katakan otomatis sudah di break. Dalam kurun waktu 35 menit kayaknya ini market kalau turun lagi di bawah 4150 kayaknya berat ya. Jadi dengan demikian ini potensi marketnya bakal ngebuat OB ataupun ngebuat area demand ya. Kalau kalian ada yang mau nekat ambil buy, kalau kalian ada yang mau buy di atas resisten all time high di sini di 4179 mungkin agak sedikit berbahaya karena ini saya masih ngelihat view H4 ya. Tapi yang pasti dari segi H4 di sini resisten yang ada di sini itu sudah di break. Kalau misalnya dalam beberapa jam kemudian marketnya mungkin retest 50 atau enggak mungkin dia retest 55, 60 dan sebagainya, kalian boleh ambil buy dengan syarat market itu tidak naik ke 4.200 dulu. Kalau dia sudah naik 4.200 ya saya sih nggak begitu mengharapkan dia kena di sini, tapi kalau memang dia kena di sini ya kita bisa nge-buy mungkin sampai 4.300 bisa kayak gini bisa. Ya, jadi intinya untuk sekarang ini H4 di sini bisa dijadikan acuan selanjutnya kalau misalnya memang ke depannya market itu drop. Ya, drop dalam artian di sini aksi taking profit. Ingat ya, 4100 di sini sudah ada taking profit. Kemarin pada saat sesi live ada yang nanya, bisa nggak terjadi aksi taking profit 2 kali pada saat market itu kena contoh kayak di teritori 3800. Bisa aja ya, tapi ini adalah teritori yang nggak normal. Bisa aja. Jadi kalau kalian concern itu bisa terjadi pada saat kayak di teritori 3800 ya, di sini taking profit sekali, kemudian di sini taking profit 2 kali. Ya. Kalau kalian ingin beranggapan ini bisa taking profit 2 kali, berarti sekarang mungkin 4193. Ya, kalau teori kemarin pada saat di 3800 ini kan marketnya tidak sampai kena 3900 ya, masih dalam teritori 3800-an. Di sini 2 kali taking profit. Nah, kalau mengacu pada kejadian kemarin berarti sekarang ini marketnya nggak boleh kena 4200. Mungkin 4195 sampai 99 lah mentok. Kemudian kalau ada taking profit ya, kalau dari 99 kita turunkan 700 pip atau enggak 500 pip dia sampai ke area demand di sini masih make sense. Coba ya kita cocok lagi dikit. Ini kalau dia drop itu sejauh 700 pip ya. Kalau 700 pip berarti dia bakal ekstrim turun sampai di 4120 lagi. Apakah bisa kayak begini? Bisa. Tapi apakah saya mengharapkan kayak begini? Jujur enggak. Ya, karena sekali lagi kalau 2 kali taking profit dalam satu teritori itu menurut saya sudah nggak normal. Saya worry-nya ini bakal 4.200 nggak ada taking profit dan sama kayak kejadian kemarin ya. 3.900 nggak ada taking profit, 4.000 belum kelihatan tanda-tandanya sampai akhirnya drop sejauh 1.000 pip. Nah, berarti sekarang saya mengharapkan adalah marketnya tembus 4.200, nanti 4.200 baru ada taking profit. Jadi sekarang kita masih bisa concern untuk ambil posisi buy ya. Secara H1 kalau kalian ada yang ingin ambil buy ya ini kalian bisa lah dibilang seperti ini. Sorry, sebelum saya lanjut ya, H4 dulu. H4, apakah kita bisa membuat higher high dan higher low dari segi time frame H4? Sekarang marketnya ini secara H4 bisa dikatakan ini ngebuat high dan ini ngebuat low, dan ini sekarang secara H4 ini adalah inducement-nya. Ya, ini adalah inducement. Karena ini sudah break ya, ini adalah inducement. Dan di sini adalah break of structure. Ya, jadi otomatis H4 ini dari yang semulanya sekiranya bearish karena dia ngebreak ini ya. Nih, dia kan ngebreak ini nih tipis ya. Dia ngebreak low-nya yang ada di sini di 4090,6 ya kan. Dia ngebuat high kemudian dia ngebreak ini. Dan sekarang harga ngebreak ke atas, berarti di sini inducement-nya ada di 4089,6. Dan di sini marketnya melakukan boss. Yang ketika sudah tercipta inducement dan ada boss, berarti otomatis ini marketnya seharusnya kencang buat naik. Ya.
Oke, itu dari segi H4. Ini tetap ya, ini adalah valid low sekarang dari segi H4. Ini kalau marketnya ingin turun nggak masalah, asalkan 4089 ini nggak boleh break. Karena kalau ini break ke bawah, ini bakal langsung ke bawah semua. Bakal dropnya lumayan. Oke. Dari segi H1 sekarang. Sekarang dari segi H1 apakah kita masih bearish atau bullish? Secara H1 ini tinggal H1 sebenarnya sudah change of character. Tinggal tunggu candle close aja di sini ya. Kalau dilihat H1 kan begini ya, high, low, high dan low ya. Di sini marketnya kemarin itu sudah change of character secara H1 ya. Di sini marketnya change of character secara H1. Oke. Ketika change of character di sini ya, berarti kan major secara H1 di sini adalah valid high dan ini adalah valid low. Nah, secara major dia itu kan turun ke bawah memang. Nah, sekarang di dalam pergerakan major terdapat pergerakan minor. Minornya itu ternyata ngebuat higher high dan higher low. Dia ngebuat high, dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high, dia ngebuat low, dan sekarang ngebuat high. Berarti otomatis minornya sudah ngebreak majornya ya. Minornya yang bergerak seperti ini itu ngebreak majornya yang ada di sini. Jadi ya udah otomatis H1 kalau dia candle close di sini, ini bakal terjadi change of character. Dan H4 bakal berlaku yang namanya break of structure. Jadi otomatis semua time frame bakal kembali bullish ketika ada candle close di atas di sini minimal H1. Ya. Berarti di atas ini kalau ada yang mau ambil buy, ini kalau lebih prefer dilihat dulu kalau sudah close di sini, ya udah bakal terjadi yang namanya change of character secara H1. Dan kita bisa ambil buy. Nah, sekarang pertanyaannya, buy di mana? Secara H1 kita nggak kelihatan di mana kita bisa ambil buy. Potensi terdekat banget ya kalau mau ambil buy adalah ngetes 4170. Kalau sebenarnya ini kan breakout nih ya, breakout, retest, entah retest ini ya, entah retest ini yang pertama kemudian naik, atau dia retest 69 baru dia naik. Ini skenarionya ya kan, breakout di atas 79, nanti dia retest sedikit 79-nya atau enggak retest 69-nya atau enggak 70, lanjut naik. Nah, ini secara H1. Sekarang kita cek secara 15 menit. Secara 15 menit kalau dilihat ya 15 menit di sini ada fair value gap juga. Ya, fair value gap di sini mepet dengan H1 4169 di sini. Ya, dan di sini M15 juga ada, bisa dikatakan sebagai area demand. Nah, jadi ada 3 POI jika semisalnya ini marketnya beneran change of character secara H1 ya. Di sini penumpukannya, di sini ada FVG, di sini ada RBS, kemudian di sini ada demand. Nah, ini penumpukannya banyak. Entah marketnya bakal pilih yang mana ya, apakah FVG, RBS atau demand. Tapi kalau justru marketnya lebih milih ini ya untuk nge-retest, ya berarti marketnya sangat luar biasa ekstrim bullish. Tidak ada retest yang berarti ya. Ini sih per 15 menit ya. Lagi saya sih masih tunggu H1-nya close di atas 4179 baru sudah dikategorikan marketnya bullish. Kalau dicari paksa banget kalian buy, ini sih M3-nya sih ada ya di sini ya. M3-nya sih ada, cuman terlalu maksa sih. Lebih baik tunggu H1 close ya. Jadi kalau kalian nonton video ini marketnya sudah close di atas 4179, silahkan kalian cari open posisi buy terbaik di mana, entah di 79-nya, 69-nya atau enggak 60 atau mungkin sampai sini ya kan 50 baru ngebuy, ini lebih enak lagi. Tapi kalau misalnya nggak dapat gimana? Apakah kita bisa ngebuy di resisten? Untuk sekarang ngebuy di resisten agak berbahaya. Ini aja sih berbahayanya itu adalah di 4200. Lebih baik ketika dia break 4205 selaku 1272 tadi swing taking profitnya, ini di break baru kalian boleh buy. Ya, ini di break baru kalian boleh buy. Kalau ngebuy di tengah-tengah kayak begini, lebih baik kita mengharapkan adanya retracement sedikit baru kita bisa ngebuy. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan ingat, kita trading secara realistis. Dan ingat, kita juga trading itu sekarang adalah untuk buy only. Tidak ada alasan kalian nge-sell kecuali kalian mengharapkan itu adalah aksi taking profit. Oke,
Dan kalau ada pertanyaan silahkan hubungin saya di Discord. Sisanya silahkan kalian lihat analisanya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye bye.